Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Ibu sangat senang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Kemarin kita udah belajar mengenai apa itu hidup beriman, dan hari ini kita akan belajar mengenai siapa-siapa saja tokoh-tokoh orang yang hidupnya di dalam iman. Tetapi sebelum itu kita akan membuka acara kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan berdoa. Ibu persilahkan salah satu murid ibu untuk memimpin doa, yaitu Grace. Ibu persilahkan untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Pada saat ini kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Berkatilah kami masing-masing siswa dan guru yang memberikan kami pembelajaran. Kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari kami Bapak. Berkatilah pembelajaran kami dari awal pertengahan di akhir. Hanya ini doa kami sudah bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama, peserta didik akan dapat menjelaskan arti dari iman. Yang kedua, peserta didik akan dapat memahami makna penting dari iman. Yang ketiga, peserta didik akan dapat menjelaskan makna hidup beriman. Yang keempat, peserta didik akan dapat menjelaskan cara memelihara iman. Yang kelima, peserta didik akan dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang hidup dalam iman. Dan yang keenam, yang terakhir, peserta didik akan dapat menjelaskan bagaimana mempraktekkan hidup dalam iman di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pada hari ini marilah kita belajar mengenai iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang pertama, yaitu Paulus bertobat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para muridnya kembali ke kota Yerusalem. Tetapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen, namanya adalah Saulus. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik itu laki-laki maupun perempuan. Suatu hari, ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta itu. Ananias pergi menemui Saulus. Ia menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari mata Saulus dan Saulus dapat melihat kembali. Kemudian Saulus bertobat dan Ananias membaptis Saulus, dan Saulus makan agar kekuatannya menjadi pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu perempuan Samaria. Ia menyentuh jubah Yesus. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan rombongannya sedang melewati kota itu. Perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perbuatan perempuan itu ketahuan, lalu dia gemetar dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Lalu perempuan itu sangat bersukacita karena sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tokoh Alkitab yang ketiga yaitu ujian Bapak Abraham.
Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun, dan Bapak Abraham berumur 100 tahun pada masa itu. Ketika Sarah, istri Abraham, berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, dan Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya, "Di mana anak domba yang akan dibakar?" Abraham menjawab, "Allah menyediakan." Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api dan Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Bapak Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. Tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan kau korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Sekian materi kita untuk hari ini anak-anak. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ibu persilahkan. Kesimpulan materi hari ini, melalui kisah hidup para tokoh-tokoh Alkitab tadi, kita dapat belajar bagaimana tetap beriman kepada Tuhan meskipun dalam situasi sulit. Anak-anak, sekian materi kita hari ini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan kalian dapat mengerti dan memahami dan dapat menerapkan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup kegiatan kelas belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa, Ibu persilahkan Agung berdoa untuk kita. Pada sore hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran daring kami Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami dalam pembelajaran daring ini. Terima kasih atas yang Ibu Agama sampaikan pada sore hari ini. Semoga kami paham dengan materi yang Ibu jelaskan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada sore hari ini. Haleluya, amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Engkau Yesus,
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.